Few moments later. Bisa langsung ke slide-nya aja ya teman-teman, boleh dibantu mungkin sama Vira untuk di-share screen Ya, aku stop share dulu slide-nya. ya. Boleh Mbak? Boleh. Aku share screen ya. Oke, boleh. Oke, udah banyak nih, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin nanti aku bacain satu-satu langsung dijawab ya Mbak ya. Oke, start dari yang pertama dulu nih. Dari Anonymous, variabel apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mengukur tingkat keberhasilan penggunaan KOL nih Mbak? Variabel apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mengukur tingkat keberhasilan penggunaan KOL? Cukup banyak sih dan luas ya. Itu tergantung tadi, tujuannya apa dulu nih? Kita mau pakai KOL ini, apakah pengen orang jadi tahu brand kita? Karena bisa beda kalau cuma pengen orang tahu, atau orang beli produknya. Atau orang jadi mengunjungi sosial media kita, mengunjungi website kita. Gitu. Nah itulah berarti yang perlu, pertama objektifnya dulu, variabel yang perlu kita perhatikan. Kemudian apa sih namanya, dari ranah si profiling KOL-nya sendiri biasanya ya, profiling KOL-nya itu apakah cocok dengan produk atau service kita. Gitu. Ketika kita jualnya produk cewek, apakah si KOL-nya harus cewek atau cowok? Karena angle-nya bisa juga cowok, tapi angle-nya bisa berbeda. Gitu. Jadi itu perlu juga diperhatikan. Kemudian untuk mengukur tingkat keberhasilannya lagi itu adalah dari sisi apakah audiens followers dari si KOL itu merupakan target audiens kita, target market kita. Gitu ya, variabel yang perlu diperhatikan. Gitu. Kemudian masih banyak lagi sih ya. Selain itu adalah hasil yang didapat. Hasilnya apa? Sesuai tadi objektif. Jadi misalnya nih kita pengen orang banyak visit Instagram kita lihat visitor Instagram kita bertambah atau enggak. Kalau nggak bertambah ya berarti nggak berhasil dong KOL-nya. Karena kita dalam tadi ya menggunakan kegiatan marketing harus jelas dulu dan memang harus clear dulu, dalam artian kita nggak bisa pengen meraih semuanya, pokoknya pengen gini ya Kak, aku pengen KOL nih, tapi KOL-nya ini pokoknya bikin followers kita naik, sales kita naik, terus apa sih namanya, visitor Instagram kita naik, visitor website kita naik, semuanya pengen. Mungkin ada idealnya, mungkin ada yang bisa seperti itu, tapi kan tidak mungkin jadi semuanya bagus. Pasti ada ranah yang lebih bagus dibanding yang lain. Misalnya, oh kontennya ini men-trigger orang untuk komen di Instagram kita, men-trigger orang untuk follow, gitu kan, atau orang untuk beli, gitu. Kita harus clear dulu nih si objektifnya apa, barulah kita bisa tahu apa aja yang perlu diperhatikan. Yang paling penting adalah si cara KOL-nya, isi dari konten yang di-share oleh KOL-nya itu bagaimana juga, itu sangat penting disesuaikan. Ketika kita pengen orang beli produknya, berarti mungkin si KOL-nya suruh ngasih tahu nih, dia pakainya kayak gimana sih, benefitnya apa, dan lain sebagainya, lebih tentang produknya. Tapi kalau misalnya cuma sekedar tahu doang, ngasih tahu nih, berarti kan KOL-nya nggak usah deep banget sih produknya kayak apa, tapi sekedar memberitahukan bahwa ada loh produk ini yang saya gunakan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus disesuaikan. Gitu. Mungkin itu ya dari aku. Oke, berarti harus sesuai dengan objektif masing-masing dulu ya Mbak ya? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita run campaign, better untuk run satu-satu per marketing funnel atau bisa dilakukan bareng? Apa yang perlu dipertimbangkan? Oke. Nah, ini menarik. Dalam kita bikin campaign, itu sebenarnya bisa juga nggak harus per satu marketing funnel. Karena kami pun biasanya mengencourage klien-klien kami, brand-brand itu untuk bisa menjalankan keseluruhan marketing funnel secara balance gitu. Nah, cuman kita harus tahu dulu nih stage brand kita udah sampai mana. Karena ketika kita brandnya masih baru, nggak mungkin kita bisa langsung running campaign conversion. Karena itu tadi orang belum kenal produk kita, masa baru kenalan udah ngajak pacaran gitu kan. Berarti pasti harus ada prosesnya dulu. Ketika brandnya masih baru, berarti kita start dulu dari awareness. Biar orang tahu dulu nih produk kita, brand kita, service kita. Baru nanti, oh ketika ini kayaknya orang udah tahu deh. Yuk kita masuk lagi ke consideration. Biar orang yang udah tahu itu tertarik dengan produk kita. Gimana ya?
Kemudian habis itu mereka akan setelah tertarik, apakah mereka akan beli atau enggak. Nah, kita running lagi nih campaign biar mereka beli. Gitu, karena habis itu mereka udah beli, apakah kita pengen mereka beli lagi, ya kita running lagi nih campaign biar mereka beli lagi, dan seterusnya sampai mereka loyal, sampai advocacy, bahkan merekomendasikan brand kita ke orang-orang. Gitu. Nah, itu tadi, jadi intinya harus dulu lihat dulu stage brand kita udah sampai mana. Ketika brand kita sudah berjalan lumayan lama, sudah tervalidasi tadi, resultnya sudah ada, udah banyak yang beli dan lain sebagainya, berarti kan kita tahu nih marketing funnel-nya bisa dijalankan secara bersamaan. Kita ada nih konten yang khusus untuk brand awareness, kita tujukan untuk orang-orang yang belum tahu gitu brand kita. Terus nanti yang consideration berarti anggapnya udah tahu gitu ya. Terus dan seterusnya sampai ke conversion. Gitu. Jadi kalau memang sudah bisa menggunakan semua stage brandnya adalah sudah bisa menggunakan semua marketing funnel, sebaiknya dilakukanlah semuanya secara bersamaan. Dan apa yang perlu dipertimbangkan? Yang perlu dipertimbangkan tadi ya stage-nya gitu. Jadi udah cycle-nya udah sampai mana. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Bagaimana mengetahui secara spesifik target audiens kita? Oh, sorry. Ini share screen-nya kelepas ya. Boleh Bagaimana Afira mengetahui dibantu secara lagi? Oke, ini aku ada nih. Bagaimana mengetahui secara spesifik Oke. target audiens kita? Apa saja yang perlu diukur pada target audiens kita? Nah, ini sebenarnya materinya akan panjang banget nih kalau kita bahas soal target audiens, karena itu bisa satu bab sendiri ya. Karena nggak bisa sekedar kita melihat, oh produk kita fashion cewek, ya udah deh, ceweknya umur berapa ya? Kira-kira deh 15 sampai 20 tahun. Nah, itu kan berarti kita nggak benar-benar tahu ya sebenarnya target audiens kita siapa. Amin, doa pada malam hari ini. Soalnya tadi kayaknya ada yang nggak ke-mute ya. Oke. Nah, panjang banget kalau kita ngomongin nih gitu kan, spesifik target audiens kita. Tapi gimana sih kita biar tahu? Banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah survei dulu ya, of course gitu. Jadi kita bisa melakukan survei ke orang-orang yang pasti kan ketika kita buat produk kita udah kebayang sebenarnya ya target marketnya siapa. Tapi kita harus validasi nih. Misalnya saya tadi ya, misalnya susu nih, produknya susu UHT gitu kan. Oke, kita udah tahu susu AHT ini pasti orang-orang yang memang membutuhkan susu ini. Gitu. Siapa yang membutuhkan? Misalnya susunya untuk anak kecil, let's say gitu kan. Oke, berarti kita udah tahu nih untuk anak-anak. Tapi kita validasi lagi, kita survei nih. Surveinya kemana? Apakah ke anak-anaknya apa ke orang tuanya? Nah, itu juga harus tepat nih. Let's say ternyata ke orang tuanya kan, buat tahu gitu bahwa ini mau dikasih ke anaknya susunya. Divalidasi lagi lah ke orang tua itu bahwa mereka tertarik nggak sih sama produk kita. Kalau nggak tertarik, berarti dia bukan target market kita. Gitu. Nah, tapi ini harus dibedakan ya antara kita memang pengen tahu audiens atau kita mau validasi produk. Nah, tapi kalau audiens itu nanti kita bisa dari survei itu dikembangkan ke interview. Biasanya sih kalau apalagi produk baru enaknya interview juga gitu. Interview itu jadi lebih detail, kita mengenal lebih dalam si behavior. Nah, ini banyak banget turunannya. Nanti interview pertanyaannya apa aja? Sebenarnya ada tuh teorinya. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus buat biar kita tahu nih spesifik target audiens kita siapa gitu. Tapi itu panjang banget sih sebenarnya kalau dibahas. Gitu. Yang perlu diukur pada target audiens kita apa? Yang perlu diukur pada target audiens itu sebenarnya biasanya kita kalau kita bikin target audiens itu pasti berkata tentang target market persona ya. Customer persona atau customer avatar. Jadi biasanya ketika kita udah tahu spesifik target audiens kita imagine bahwa target audiens ini adalah satu orang saja. Nah, satu orang ini siapa? Kita tentukan namanya. Terus dari hasil itu kita tahu usianya berapa, demografinya, gendernya, apa sih tinggal di mana dan lain-lain, itu demografi. Terus kita harus tahu dari segmentation-nya, segmennya di mana, segmentasinya. Kemudian kita tahu buying behavior-nya mereka bagaimana, needs-nya mereka, kebutuhannya apa sih. Terus feelings-nya mereka, perasaan mereka terhadap produk atau service yang sejenis dengan produk kita. Jadi misalnya kita jualan topi misalnya. Nah, berarti perasaan mereka terhadap produk topi itu gimana sih? Atau nggak cuma topi, tapi bisa jadi perasaan mereka terhadap gaya fashion mereka ketika mereka pakai topi atau tidak pakai topi. Itu juga merupakan feelings ya. Jadi itu feelingsnya dari si customer kita. Kemudian ada social belief. Kalau social belief itu berarti kepercayaan di society mereka, di lingkungan masyarakat mereka, di lingkungan mungkin kekeluargaan mereka, pokoknya society mereka gitu ya. Kepercayaan yang ada bahwa misalnya kalau topi yang bisa kalau misalnya pakai topi gede banget
gitu kan, kayak oh berarti dia sangat mencolok gitu, atau misalnya kalau nggak pakai topi dia bawah terik sinar matahari nanti hitam dan lain-lain. Nah, itu kan merupakan kepercayaan yang ada ya di lingkungannya mereka. Jadi kita harus tahu tuh social belief-nya juga bagaimana. Kemudian ya terakhir kita harus punya overall description-nya gitu ya. Memang hanya mendeskripsikan satu jenis, kayak kita mengimajinasikan bahwa itu satu orang sebenarnya target market kita. Kenapa sih gunanya seperti itu? Biar kita benar-benar mengenal lebih dalam dan kita fokus ke dalam satu target market itu dulu. Nah, gimana kalau target marketnya banyak? It's okay, bikinlah berbagai macam persona. Target market, misalnya kita produknya banyak nih, dari topi, baju, sepatu, tas. Nah, ini target marketnya beda-beda, Kak. Ya udah bikinlah target market untuk satu produk gitu. Tapi pasti sebelum kita bikin untuk masing-masing produk, kita bikin dulu kan untuk yang memang brandnya kita nih satu gitu. Nah, itu panjang banget nih kalau kita ngomongin target audience, tapi kurang lebih seperti itu ya. Oke, masih cukup mirip nih Mbak. Kak, gimana sih caranya Kakak kumpulin data target audience supaya lebih mudah untuk determine target audience-nya? Ya, tadi ya, kumpulin data lebih mudah itu kita bisa menggunakan survei, dan kita udah banyak ya form-form digital yang bisa digunakan, dan di situ udah langsung ke generate datanya gitu kan. Ketika kita bikin survei, untuk kita ambil sampelnya, kita lihat nih market kita kira-kira seluas apa, kita ambil sampelnya, kita lakukan survei gitu kan. Atau ke existing, atau interview nih ke existing audience kita, target apa, customer kita misalnya gitu kan. Nah, terus bisa juga kita melakukan riset, misalnya riset desktop ya. Jadi kita buka, lihat bahwa biasanya untuk produk atau service kita gimana sih target marketnya, atau untuk ranah channel sosial media kita target audiensnya gimana sih. Kita bisa riset juga, bisa lihat dari testimoni, review orang terhadap produk kita, macam-macam sih kalau caranya gitu. Tapi yang lebih mudah determine target audience mungkin itu kali ya. Kita coba dari yang simpel dulu, antara interview atau survei gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak. Apakah seorang digital marketer juga harus menguasai kemampuan desain grafis dan bertanggung jawab membuat dan post tersebut konten di sosial media untuk keperluan marketing? Oke, bagus pertanyaannya. Bisa jadi harus, bisa jadi enggak, tergantung tadi ya, memang struktur timnya dan memang tujuannya gitu ya. Dalam artian kan seorang digital marketing itu bisa luas ya gitu. Ada yang memang digital marketing in general, berarti dia pegang semuanya, dia kerjakan semuanya. Ada yang digital marketingnya fokus di advertising, ada yang digital marketing fokus di sosial media. Nah, itu tadi tergantung sebenarnya nanti kebutuhan memang pekerjaannya, objektifnya, goals-nya itu apa gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang harus, ya nggak harus kalau misalnya ternyata dia digital marketingnya fokusnya ke advertising. Berarti dia lebih banyaknya di dashboard ads-nya dong gitu ya, rather than di kontennya, gitu, bikin kontennya gitu. Tapi itu be nice sih kalau misalnya bisa ya gitu, karena sehingga bisa bikin strateginya menyeluruh. Kalau untuk strategis, tapi again kalau ternyata dia eksekutor bukan strategis, ya mungkin harus bisa gitu kan juga gitu. Tapi di ranah yang lain berarti juga enggak gitu. Jadi tergantung tadi ya objektifnya dan memang pekerjaannya bagaimana gitu. Kalau saya sendiri, saya emang senang aja sih belajar gitu ya. Jadi pengennya ya bisa biar tahu nih kalau dari kacamata desainer grafis itu kalau bikin konten tuh gimana sih gitu kan. Jadi lebih tahu gitu. Tapi ya tadi kalau misalnya ternyata digital marketing yang ngurusin SEO, ngapain kita belajar desain grafis ya kan gitu. Jadi tergantung tadi apa lainnya. Oke. Gimana rute baca data, Kak? Rute baca data apa dulu nih? Kalau kita ngomonginnya sosial media, rute data bacanya mungkin yang pertama ya insight sosial medianya kita sendiri dulu. Rutenya, insight-nya aja kalau Instagram kan ada tuh insight-nya ya. Ketahuan tuh kita followersnya banyak kan cewek atau cowok, lokasinya banyak kan di mana, usianya di mana, itu kan udah merupakan data ya. Atau dari postingannya sendiri deh gitu. Nah, rutenya gimana? Rutenya tergantung kita mau review apa. Kalau ketika kita pengen per postingan, of course pasti dari awal tuh post dulu. Oh, saya pengen tahu nih postingan saya ini efektif nggak ya kontennya. Ya, kita lihat berawal dari si insight kontennya dulu. Barulah nanti kita lihat impact-nya ke sosial media kita gimana. Kita buka insight sosial media, si Instagram-nya kita secara keseluruhan tadi.
Gitu. Rutenya gimana tergantung. Kalau kita memang fokusnya pengen ngebangun si sosial media secara keseluruhan bisa langsung dari insight-nya. Tapi kalau pengen postnya dulu. Tapi ya mungkin kalau saya pribadi enaknya gitu ya, postnya dulu dilihat efektif atau enggak, terus kita lihat impact-nya ke sosial media kita gimana. Gitu. Oke, selanjutnya. Cara tracking behavior market gimana sih, Kak? Cara tracking behavior market gimana, Kak? Tracking behavior market itu tadi ya bisa macam-macam ngelihat kompetitor itu rata-rata si marketnya behaviornya seperti apa, kita lihat dari komen-komennya, dari insight sosial medianya mereka, likes-nya, apanya. Terus bisa tanya-tanya juga ke orang sebenarnya ya. Rata-rata survei tadi ya, survei gitu ya, rata-rata behavior mereka tuh gimana sih dalam melakukan misalnya pembelian atau melihat konten lewat pertanyaan-pertanyaan di survei atau interview. Kita ambil sampel, dia pengen ambil 10 orang yang diinterview nih secara dalam yang memang karakteristik secara demografi, segmentasinya tadi semuanya itu sudah sesuai sama yang kita rasa udah sesuai dulu gitu di awal. Gitu. Terus kita interview lebih dalam, jadi kita tahu behaviornya gimana. Trackingnya gimana ya? Trackingnya nanti dilihat dari result hasil yang kita jalankan. Jadi ketika kita posting, cobain deh posting di jam 7 pagi, banyak yang lihat nggak ya? Atau ternyata bagusnya coba kita post lagi nanti jam 10, kita coba-coba. Jadi by A/B testing juga bisa kita track nih, yang paling efektif yang mana behaviornya, jadi situ kebentuk. Oh, orang behavior sosial media, target audience kita behavior sosial medianya lebih senang buka di malam hari misalnya. Ternyata. Terus, oh lebih senang kontennya yang bagaimana. Nah, itu kan semua jadi kita tracking ya resultnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya masih nyambung sama yang tadi funneling nih, Mbak. Kak, kalau buat konten itu harus mengandung conversion, awareness, dan consideration ya? Kalau buat nulis mengandung conversion, awareness, dan consideration ya. Kalau kontennya sendiri, kontennya untuk apa dulu nih? Kalau memang kontennya untuk post di sosial media kita pribadi, let's say gitu ya, atau misalnya kita sebagai influencer gitu, nggak harus mengacu ke situ. Yang penting mengacu ke 4 kuadran yang tadi ya, entertaining, inspiring, educating, atau convincing. Tapi kalau kontennya emang untuk bisnis kita, produk kita, service kita, of course pasti harus align dengan tadi ya, conversion, awareness, consideration, yaitu marketing funnel. Jadi peruntukannya emang si kontennya di konten apa dulu nih, gitu kan. Oke. Selanjutnya, halo Kak, mau tanya bagaimana cara kita sebagai digital marketers menarik perhatian audiens di tengah banyaknya kompetitor yang memiliki konten atau ide menarik? Tadi sih, yang paling utama adalah fokus pada customer daripada rather than ya gitu ya, daripada kita fokus terhadap produk atau service kitanya. Dan fokus untuk kayak, audiens harus tertarik. Ya kita tahu dulu dong audiensnya siapa, kita tahu hal yang paling menarik buat mereka apa, kita coba melihat dari kacamatanya mereka gitu ya, kemudian kita buatlah konten sesuai dengan tadi ya, data yang sudah kita kumpulkan, si target marketnya bagaimana, tadi dan terasa kemana, yaudah terus kita posting. Nah, atau memiliki konten atau ide menarik. Nah, balik lagi sebenarnya menariknya ini juga kan beda-beda ya untuk tiap audiens. Dan untuk tiap bisnis beda-beda audiensnya gimana. Nah, ini yang penting apa? Yang penting adalah kita harus melakukan A/B testing juga, gitu sebenarnya. Ketika A/B testing, kita coba konten A nggak works, konten B nggak works, konten C, oh ternyata works. Berarti kan di situ juga kita udah tahu ya yang menarik, yang bagaimana. Nah, menarik perhatian audiens tengah banyaknya kompetitor macam-macam sih, caranya banyak banget. Tapi ya itu tadi, journey brand itu berbeda-beda gitu. Jadi yang penting adalah know your audience-nya dulu, yang paling utama. Karena kalau kita hanya berasumsi kita tahu, padahal kita nggak benar-benar tahu, itu juga istilahnya tidak akan efektif lah. Gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana ketika kita punya channel yang belum optimal jika digunakan untuk konten marketing? Apakah kita harus mulai dari awal ketika ada ide konten baru? Oke. Bagaimana ketika punya channel yang belum optimal jika digunakan untuk konten marketing? Apakah kita harus mulai dari awal ketika ada ide konten baru? Oke. Kalau misalnya channelnya belum optimal untuk digunakan konten marketing, of course kita harus terus membuat konten lagi ya. Maksudnya mungkin dalam artian di sini tuh bentuk pertanyaannya agak membingungkan sih sebenarnya aku. Ketika
bagaimana ketika punya channel yang belum optimal jika digunakan untuk pengembangan, apa kita harus mulai dari awal ketika ada ide konten baru? Harus mulai dari awal itu, gini ya. Jadi kalau misalnya channelnya belum optimal, jadi kalau kita punya konten baru, jadi kita kayak harus mikir lagi gitu ya, apakah ini efektif atau enggak, mungkin gitu kali ya. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu nih kenapa belum optimalnya, gitu. Karena kalau misalnya kita tahu nih belum optimalnya karena memang kita masih baru kok sosial medianya, ya berarti kuncinya apa ya? Kita harus konsisten dan terus mengeluarkan ide-ide konten baru biar terbentuk, terbangun. Tapi kalau misalnya ternyata belum optimalnya, kita udah 5 tahun nih Kak, bangun sosial media kok followersnya segitu-segitu aja, nggak ada resultnya, hasilnya, engagementnya rendah, dan lain-lain. Kenapa ya? Nah, disitulah kita harus review ulang, kita lihat ulang si datanya, analisa ulang. Itu bisa jadi ternyata, selama ini memang orang yang kita sasar salah. Cara kita berkomunikasi di ininya salah. Ternyata desainnya kurang cocok. Ternyata isi kontennya, topiknya kurang cocok, masih banyak lagi hal-hal yang mempengaruhi belum optimalnya kenapa. Dan ketika kita di situ tahu, kita jadi bisa punya plan, gimana nih untuk bisa mengoptimalkan dulu si channelnya. Karena once channelnya sudah optimal, ya itu tadi, ide-ide kontennya udah terbentuk sendiri, udah punya konten pilar, jadi udah bisa tinggal jalan, gitu. Oke. Kita perlu ada di semua channel atau sesuai target audiens saja, Kak? Misalnya sekarang TikTok lagi naik. Kita tahu audiens kita nggak pakai TikTok. Perlu bikin TikTok nggak, Kak? Oke, pertanyaan bagus. Tergantung tadi ya, cycle bisnis kita juga udah sampai mana. Karena gini, sebenarnya kalau dirasa perlu bikin atau enggak ya kalau saya sendiri, kalau memang di Instagramnya itu belum terlalu istilahnya establish ya, yang belum terlalu berkembang, yang memang belum efektif banget, berarti nggak usah nggak usah bikin dulu TikToknya. Gitu, fokus dulu di Instagram. Tapi ketika kita nih udah lihat, Kak ini udah paling efektif, pokoknya kita orangnya di Instagram deh gitu. Tapi Instagramnya udah terbentuk dengan baik, hasilnya bagus banget, udah lama, udah oke. Barulah mungkin kita consider TikTok untuk apa? Untuk memperluas jangkauan. Untuk bisa siapa tahu nih ternyata dari TikTok ini temannya ada yang lihat apa gimana, atau justru untuk sekedar bikin bahwa memperlihatkan brand kita itu bisa ditemukan di mana saja. Yang penting presence-nya, kehadiran kitanya itu ada. Nah, sebenarnya bisa juga dibuat. Jadi tergantung tadi, si brand-nya itu sudah cycle-nya sudah sampai mana, dan apakah memang tujuan kita juga pengen ke sana. Jangan sampai nih kita cuma ngikut viralnya doang, nggak ada tujuan utama, nggak ada, dan kayak ngerasa, ya kayaknya TikTok juga bagus deh gitu kan, viral, pokoknya semua orang di situ, kita ke situ ya. Nantinya jadinya nggak efektif gitu, karena nggak tepat sasaran. Tapi kalau memang tadi dirasa udah tahu banget ternyata di Instagram aja, nggak usah TikTok ya nggak apa-apa, nggak usah bikin juga nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi kalau tadi pengen, karena Instagram kita udah terbentuk bagus banget, apalagi ya cobain deh TikTok, ya nggak ada salahnya sih dicoba. Boleh dicoba dulu. Oke. Kak, dari audience persona, kita kan punya data behavior, needs, dan lain-lain. Nah, contoh penerapan data tersebut untuk membuat konten yang relate dengan audience gimana ya? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi gini, misalnya kita itu punya bisnis platform edukasi ya, let's say. Nah, platform edukasinya itu target personanya adalah ibu-ibu muda yang ambisius gitu ya, yang ingin anaknya itu memang jadi nomor 1 gitu di sekolah, secara akademis itu berprestasi gitu ya. Dan tapi dia juga bekerja si ibunya. Kenapa dia kenapa dia ambisius juga mungkin karena dia juga bekerja dan melihat mungkin teman-temannya anaknya seperti apa dan lain-lain, ingin bersaing. Terus mungkin karakteristiknya dia merupakan di keluarga Asia gitu, yang kalau kita tahu di keluarga Asia itu sangat mementingkan prestasi akademis gitu ya. Nah itu kan kita jadi tahu tuh behaviornya gimana ya, bahwa mereka itu dalam behavior membelinya dalam memilih tempat les gitu ya, tempat les platform edukasinya itu misalnya cara memilihnya adalah melalui teman-teman review dari teman-temannya. Nah, ketika dapat review dari teman-temannya atau dari testimoni dari orang yang sudah pernah, entah itu influencer gitu ya, atau
apa sih namanya customernya gitu ya, dia lihat, terus dia datang, dia pengen nyobain dulu si si tempat lesnya, pengen cobain dulu deh sebelum akhirnya komitmen bayar gitu kan. Itu kan merupakan buying behavior ya gitu. Nah, turunan ke kontennya gimana? Berarti kita buat strategi di mana orang itu kalau misalnya mau memasarkan si tadi ya program edukasi tempat lesnya itu, boleh deh free trial gitu. Boleh Bu cobain 1 kali kelas gratis. Nah, itu kan berarti sesuai dengan buying behavior mereka gitu. Atau ternyata tadi ya social belief mereka itu kalau di Asia itu harus berprestasi di akademis, karena kalau nggak berprestasi nanti susah dapat kerja. Berarti kita ngambil message-nya gimana? Bisa aja sesimpel kayak takut anaknya susah dapat kerja, bisa juga. Tapi atau angle-nya bisa lebih deep lagi dari situ. Itu kan yang benar-benar straightforward ya, yang benar-benar to the point. Tapi bisa juga bahwa misalnya ibu-ibu tahukah kalau misalnya kita tidak membuat anak kita berprestasi nanti ke depannya atau mungkin dibalikin. Kalau misalnya anaknya berprestasi ke depannya ke depannya karir mereka akan jauh lebih mudah misalnya. Nah, kalau ibu takut misalnya anaknya tidak berprestasi, yuk sama tempat kerja tempat les kami gitu kan. Nanti jadinya lebih sesuai tuh tadi dengan behavior sama social belief-nya mereka. Gitu. Jadi gimana sih penurunan kontennya, salah satunya seperti itu. Gitu. Atau misalnya ternyata buying behavior-nya mereka itu, kemarin yang menarik ini, saya punya klien produknya klinik kecantikan. Terus hasil dari customer personanya itu klinik kecantikan itu mereka ternyata secara behavior mereka tuh kekeluargaan banget. Senang banget gitu kayak hangout sama keluarga, pokoknya sayang keluarga, terus mengutamakan keluarga. Dari situ aja, padahal produknya klinik kecantikan loh, nggak ada hubungannya sama keluarga, klinik kecantikan. Tapi aku udah langsung bilang bahwa coba deh Kak bikin kontennya itu promosi kontennya itu adalah ketika dia bawa keluarganya, kakaknya, adiknya, ibunya gitu ya untuk berobat di klinik kecantikannya itu, nanti dapat diskon atau ada paket nih, satu keluarga diskon, satu paket 4 orang keluarga bisa jadi berapa harganya dari satu fakta, padahal cuma kekeluargaan aja, dan itu nggak berkaitan sebenarnya sama produk kliniknya. Kontennya gimana? Kontennya jadi bisa turunan konten di sosial medianya bisa gini. Oke, kegiatan yang menarik untuk dilakukan bersama keluarga apa aja sih? Misalnya 1, nonton film bareng, 2, makan bersama gitu kan. 3, main ke taman bermain bersama misalnya. Terus keempat bisa berobat bersama misalnya gitu-gitu. Nah, itu kan jadinya bisa masuk tuh konten-konten yang sesuai. Cuman dari satu fakta itu aja. Terus ada lagi faktanya senang jalan-jalan katanya si behavior-nya customer dari si klinik kecantikan tersebut. Senang jalan-jalan. Berarti dari senang jalan-jalannya udah bisa tuh kontennya berarti ngomongin soal gimana sih traveling, tips and tricks traveling tetap kece. Tips and tricks traveling dengan budget yang hemat misalnya dan lain sebagainya. Itu udah masuk ke konten yang sesuai dengan target marketnya. That's why kita penting banget kan tahu behavior-nya mereka gimana. Gitu. Siap. Oke, selanjutnya ya Mbak. Bagaimana kita mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari di kelas digital marketing, sedangkan kita sendiri belum bekerja ataupun membuat usaha? Bagaimana teori yang sudah kita pelajari di kelas sedangkan kita sendiri belum bekerja ataupun membuat usaha. Oke, mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari di kelas sedangkan kita. Oke, cara mempraktekkan teorinya belum bekerja ataupun membuat usaha. Sebenarnya teorinya bisa untuk ke self untuk akun milik sendiri juga bisa loh, karena kan sebenarnya akun milik sendiri juga bisa kita treat selayaknya bagaimana memang itu sebuah bisnis atau usaha, let's say apalagi pengen jadi influencer misalnya. Tapi kalaupun enggak juga kita bisa terapkan kok konsistensi, posting, rajin, message-nya gimana, kita tahu teman-teman kita tuh kayak apa sih, apa yang mereka senang, kita pengen posting bisa. Tapi kalau misalnya tidak punya usaha dan ingin mempraktekkan, bisa jadi coba apply internship misalnya di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan untuk di ranah digital marketingnya, jadi punya banyak pengalaman juga, atau misal teman punya usaha kita bantuin, banyak banget sih sebenarnya caranya gitu, tinggal kita explore aja. Jadi banyak opsinya ya Mbak ya? Banyak. Oke, lanjut. Kapan harus baca data di dashboard?
Kapan harus baca data di dashboard? Of course, ketika memang kita sudah melakukan sebuah effort atau aktivitas marketing ya. Ketika kita coba buat sosial media marketing tadi, kita posting konten, kan dashboardnya ada ya. Dan kita baca datanya gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin kapan harus kita baca data di dashboard, ya ketika datanya memang sudah ada dan memang dashboardnya juga kita gunakan. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin sering banget ya dibaca data di dashboard gitu. Jangan sampai kita miss data yang ada gitu sih. Dan ini cakupannya juga agak bingung ya sebenarnya pertanyaan, tapi ya kayak gitu. Jadi kalau bisa sih apalagi untuk data driven marketing, of course kita harus rajin banget liatin data gitu. Oh, ada yang nanya nih, apa itu KOL, Kakak? Iya, Aduh, maaf apa ya itu tadi nggak KOL? sempat ngejelasin. KOL itu adalah Key Opinion Leader. Mungkin yang kita biasa sebut juga influencer. Itu Key Opinion Leader atau influencer. Jadi yang memang mungkin merepresentasikan sebuah orang atau misalnya topik yang cocok gitu ya. Terus selebgram gitu mungkin itu ya. Oke, tahu stage brand kita sudah sampai mana di marketing funnel, gimana sih, Kak? Oke, tahunya dari mana? Again, survei bisa, tapi bisa atau sekedar dari result yang kita jalankan. Ketika orang lain, ketika kita sudah jalankan brandnya, kita lakukan awareness dan orang banyak yang tahu gitu ya. Nah, tahunya dari mana? Banyak. Misalnya visitor websitenya banyak, berarti orang udah tahu dong. Followers kita banyak, berarti orang udah tahu. Oke, sampai situ dulu nih. Nah, terus dari orang yang tahu ini, apakah mereka engage kan sama brand kita atau memang sudah kepoin nggak brand kita? Lihatnya dari mana? Oke. Kalau misalnya dari sosial media, followersnya udah ada. Apakah visitor website-nya juga udah banyak? Marketplace-nya juga udah banyak belum visitornya? Terus komennya, likes-nya, dan lain-lain, apakah besar? Oke, berarti sudah karena tahap consideration. Kalau sudah oke. Nah, dari situ dilihat lagi, apakah dari berbagai macam sekian banyak orang yang follow, yang engage, yang sudah visit, itu penjualan kita berapa? Dilihat lagi. Kalau penjualannya masih sedikit, berarti karena conversion kita belum masuk. Kita masih di ranah consideration. Gimana untuk nge-trigger conversion lagi. Tapi kalau ternyata penjualannya udah banyak, berarti kita udah masuk ke ranah conversion. Udah ada penjualan nih. Misalnya, at least dari 10.000 followers, setiap bulannya ada yang beli sebanyak 1.000 followers. Misalnya 1.000 orang. Berarti kan 10%-nya tuh ya, dari 10.000. Benar nggak sih? Nah, Nah, kayak gitu. Berarti kita melihat bahwa, oh ya, conversion kita sudah ada nih. Tapi kalau ternyata yang belinya baru 10 orang, nah itu kan cakupannya gimana nih? Apakah kita review dulu nih conversion-nya sejauh apa? Berarti kita pasti perlu mematangkan dengan conversion. Kalau misalnya, penjualan udah rutin Kak, pokoknya kita setiap bulan udah ada penjualan. Alhamdulillah, misalnya udah 50 juta nih per bulan, let's say penjualannya. Berarti kita bisa mulai bergerak ke arah retention, tapi conversion-nya masih perlu ditingkatkan nih, karena ngerasa masih bisa nih ditingkatkan. Nah, tadi sampai funnel mananya itu kita melihat tadi ya, hasilnya juga datanya, resultnya. Jadi kalau misalnya tadi ternyata kita udah posting banyak kontennya, tapi orang kok nggak ada yang nyangkut ya, nggak ada yang visit ke website-nya, nggak ada yang follow, nggak ada yang engage, comment, like, dan lain sebagainya, bisa jadi itu perlu dibenahi lagi nih karena effortnya gitu. Jadi macam-macam. Oke, ada yang mau nyambung sama pertanyaan yang tadi nih Mbak. Klien kakak yang produk kecantikan tadi, data behavior-nya yang kekeluargaan itu didapat based on research atau hanya asumsi saja? Oh, based on research dong. Mereka itu lengkap, mereka punya surveinya. Jadi setiap pelanggan, mereka tuh ada form survei, ada yang digital sama ada yang langsung diisi di kliniknya. Dan di situ pertanyaannya tuh menarik, nggak cuma sekedar produknya mereka aja, tapi mereka mempertanyakan kegiatan apa sih yang paling senang dilakukan sih sama customer-nya. Udah segitu aja, hobinya apa gitu. Terus poin kepercayaan yang penting yang dirasakan sama mereka gimana sih gitu kan. Terus maksud kepercayaan itu tadi ya, misalnya kayak apa sih anggapan mereka terhadap klinik kecantikan, terhadap produk kecantikan misalnya gitu kan, atau terhadap kecantikannya itself gitu gitu. Jadi pertanyaannya itu benar-benar nggak cuma sekedar apakah Anda puas dengan produk kita, nggak sekedar gitu. Bagus banget itu, dia pertanyaan benar-benar detail sampai ke hobi, sampai ke kesukaan mereka apa aja gitu kan. Makanan kesukaan kalau nggak salah ada deh, kalau nggak salah sampai ada gitu ditanyain. Karena apa ya itu tadi buat diturunkan ke topik. Jadi memang pertanyaannya bisa luas banget. Jadi sampai behaviornya juga ketahuan ya Mbak, bisa dilihat gitu. Gitu betul. Oke. Selanjutnya nih,
ini kayaknya udah ya, yang tahu stage brand kita udah Iya, sampai itu udah mana. tadi. Mungkin selanjutnya ya Mbak, kalau produk kita satu jenis, tapi kita tahu customer kita tersegmentasi dalam 3 kategori berbeda, gimana kita decide voice seperti apa yang kita gunakan dalam konten kita? Oh, bagus pertanyaannya. Brand voice-nya ya. Oke, brand voice-nya sendiri. Nah, kita harus mencari benang merah dari ketiga kategori produknya tersebut. Pasti ada benang merah. Kalau nggak ada benang merah, berarti ada yang salah dengan prosesnya gitu. Karena tetap kita tuh punya sebuah brand. Kayak misalnya kita lihat Brodo aja ya contohnya. Brodo itu produknya banyak banget kan sekarang. Udah ada parfum, ada dompet, ada topi. Saya pernah beli topinya Brodo juga. Dan lain-lain sebagainya, aksesoris gitu. Nggak cuma sepatu aja. Sepatunya juga nggak cuma sepatu kulit lagi, ada sepatu sneakers, ada sandal gitu kan. Nah, itu kan kategori, istilahnya segmentasi kategori produknya beda-beda, tapi dia tetap punya satu brand voice yang masih sejalan, align dengan satu sama lain. Ada benang merahnya yang nyambung. Apa sih misalnya pertama benang merah simple, pertama cowok atau cewek dulu. Kalau dua-duanya, it's okay. Tapi pokoknya kita udah tahu, sesimpel demografinya dulu aja. Abis itu kalau demografinya beda gimana? Ya udah, sesimpel tadi ada benang merahnya itu di kaitan misalnya apa sih namanya voice-nya itu karena misalnya tadi ya, karena awalnya si Brodo itu berawal dari si gentleman-nya itu ya, ke bro-annya itu gitu. Nah, berarti si produk-produknya juga disajikan dengan voice yang sama. Dan benang merahnya itu adalah sama-sama memang untuk apa sih namanya laki-laki yang ingin istilahnya mungkin diakui dan lain sebagainya. Nah itu kan mungkin detailnya mungkin bisa ngobrol ya sama orang yang Brodo yang mungkin lebih tahu sih voice-nya. Tapi dia satu tetap gitu, yang benang merahnya menjembatani antar produk gitu. Kalau kita sampai nggak tahu apa itu ya sebaiknya dipikirkan kembali nih teman-teman gitu. Apakah memang mau dibikin satu brand atau justru mau dibikin 3 brand? Gitu. Karena ada juga loh klien kita yang memang mereka akhirnya dipisah brandnya. Gitu, satu jualan apa emang beda brand aja karena mereka nggak nemu nih benang merahnya, susah banget penyatuinnya. Oke, selanjutnya. Bisnis jalan B2B dan B2C kontennya harus gimana ya? Apakah channel dan digital asetnya harus dibedakan padahal goalnya sama-sama mau build brand awareness dulu? Bagus. Kontennya harus gimana, channelnya harus dibedakan atau tidak? Nah, kalau dulu sih memang ada yang klien kami ya, ada yang disatuin, ada yang dibedakan sebenarnya ya gitu. Tergantung tadi brandnya mau gimana. Tapi kalaupun memang mau disatuin, sebenarnya nggak masalah loh disatukan. Tapi kita buat kontennya memang secara nuansa mungkin masih sama, biar nggak nemplok-nemplok banget dalam satu channel gitu ya. Sosial media, let's say kita ambil Instagram gitu ya. Biar nggak beda banget per satu kontennya, tetap sesuai satu nuansa, tapi message-nya dalamnya juga berbeda. Misalnya kita bisa ngambil angle, let's say ini aja ya, jualan produk. Kadang-kadang produk kecantikan itu suka ada resellernya, sama kita pengen beli langsung ke official store-nya gitu. Karena si official store-nya itu bisa bikin 2 konten, misalnya untuk yang untuk produk ya udah fokus aja nih untuk kamu yang apa sih namanya berjerawat dan lain-lain sebagainya, nih ada produknya. Nah tapi kita juga bisa pelan-pelan bikin juga konten yang membahas bahwa apa sih namanya nih, buat teman-teman yang udah apa sih namanya merasa ingin menjadi agen reseller kita gitu ya, dan apa sih namanya membantu kami untuk mendistribusikan nih produk kita dan lain-lain, yuk boleh daftar juga. Itu juga bisa sebenarnya, dan tapi ya itu tadi ya, secara desain harus nyatu juga, jangan sampai timpang banget. Atau ada juga yang seperti ini. Jadi di konten Instagram utamanya itu nggak ada konten soal reseller gitu, tapi dia pasang iklan, di iklan itu ada 2 jenis iklan gitu. Iklan, karena kalau iklan itu nggak harus di-post di sosial media kita kan, bisa kita langsung upload kontennya di dashboard. Nah itu ada juga tuh klien kita yang seperti itu. Jadi nggak ada tuh bahas soal reseller di Instagramnya, tapi dia bikinlah sebuah advertising strategi untuk bahas soal reseller. Yuk mau jadi resellernya, yuk daftar sekarang misalnya gitu. Itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya tergantung tadi ya mau dibangunnya seperti apa. Kalaupun disatukan sebenarnya nggak masalah juga. Ada beberapa brand kita yang memang disatuin ya, tapi tadi message-nya harus nyambung juga gitu kali ya. Oke. Kakak boleh
nggak ya kasih satu contoh kasus bebas untuk produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi karena komunikasi atau konten yang kita bikin bagus, produk itu jadi seolah dibutuhkan. Mungkin buat yang impulsif gitu kali ya, Mbak. Iya. Contoh kasusnya ya, bentar saya lagi mikir nih, ada nggak ya contoh kasusnya? Hmm, Sebenarnya banyak sih ya, brand ya. Mungkin Yara juga di sini kalau ada case yang tahu boleh ya. Aku suka banyak Mungkin banget ini, Mbak, brand yang brand yang kepikiran. yang kalau di TikTok suka ada produk pemutih ketiak yang kayak gitu. Tapi dia sepaket juga misalnya ada yang buat, kalau nggak salah tuh something ngeluarin buat jerawat punggung yang kayak gitu-gitu. Tapi dia bisa buat semuanya juga. Jadi kayak banyak produknya dari mereka. Padahal sebenarnya tuh kita itu bukan Nggak kebutuhan butuh-butuh primer amat ya. gitu. Iya. Sebenarnya sebenarnya kalau aku nggak tahu kalau konten ya, tapi in a way kita lihat Miniso aja sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa barang-barang di Miniso itu sebenarnya tidak tidak semuanya kita butuhkan. Tapi masuk situ semua kita beli seolah-olah itu butuh. Karena apa? Mungkin dari packagingnya. Benar nggak sih? Packagingnya lucu banget ya. Oh dia pakai seri Marvel. Oh Marvel lagi terkenal. Wow lucu. Oh apa We Bare Bears. Mereka ini apa sih nama kerjasama dan ini jadi lucu banget. Ya udah nggak butuh juga beli aja. Nah, sebenarnya banyak juga sih produk-produk kayak gitu yang saya temukan macam-macam ya. Salah satunya tuh dulu ini sih kalau saya dulu seneng banget lihat brand apa ya kemarin ya. Eh, yang packagingnya tuh lucu banget terus jadi saya beli aja deh gitu. Lipstick brandnya boleh sebut brand nggak ya tapi ya tahu nggak SYCA Sika ya bacanya. Nah itu aku sebenarnya nggak Iya sih, butuh-butuh Kak. amat tapi dia tuh kontennya kayak lucu-lucu banget dan si packagingnya tuh lucu sih. Bahkan kemasannya tuh lucu terus ngelihatnya jadi kayak aduh kayaknya nggak butuh juga padahal udah ada shade-nya atau gimana tapi ya udah deh beli gitu. Nah itu juga ada sih maksudnya banyak banget sebenarnya dan banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Tapi mungkin kalau contoh kecilnya semua orang tahu di sini bahwa itu tadi Miniso ya. Kita masuk Miniso yang nggak butuh jadi dibeli gitu. Cuman karena desain tadi ya, desainnya bagus, terus pencahayaan tokonya, penataan tokonya juga, itu kan berpengaruh banget ya. Dan yang terpenting juga harga sih biasanya. Karena kalau harganya mahal, walaupun menarik, kadang-kadang orang mikir. Iya. Oke, lanjut. Sekarang masih relevan nggak sih kita posting Instagram setiap hari? Secara algoritma Instagram sekarang kan nggak timeline based kayak dulu lagi. Sebenarnya at least kita mempertahankan dulu orang yang udah follow kita. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menyasar lewat hashtag. Hashtag masih ada loh teman-teman, walaupun memang dirasa kayak oh masih efektif, tapi somehow ternyata masih efektif. Dan terbukti saya menjalankan sendiri di BDD. Kemarin baru aja, jujur aja nih ya, kita pernah menjalankan pakai hashtag, terus ada postingan satu periode, 1 minggu, 2 minggu kita hashtagnya dikurangin. Pengaruh banget terhadap impression dari si kontennya. Jadi hashtag itu masih sangat pengaruh. Dan ini baru aja 2 bulan lalu kejadian di Instagramnya BDD sendiri. Dari situ kita jadi akhirnya mencoba pakai hashtag lagi. Gitu. Terus selain itu Instagram Reels itu ada timeline sendiri loh. Jadi sangat bisa di-utilize. Story teman-teman itu walaupun memang algoritmanya berbeda, story tetap sama di atas. Itu sangat bisa dilakukan dan harus tiap hari. Jadi kita muncul terus tuh di paling kiri. Orang-orang nggak sengaja emang selalu lihat. Itu sangat banyak banget yang memang bisa dieksplor dan kalau menurut saya masih tetap harus sih posting tiap hari itu konsistensi itu tetap perlu. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih Mbak. Boleh nggak compare result konten kita yang organik dengan yang paid buat jadi consideration kita develop konten? Atau nggak bisa kita compare apple to apple? Compare result konten kita yang organik dengan yang paid buat jadi consideration kita develop konten. Nah, sebenarnya itu tadi kalau misalnya ternyata kan cakupannya terlalu lebih banyak yang konten paid, susah juga ya ketika kita lihat yang paid konten itu wah yang lihatnya bisa 1 juta orang, sementara di organik konten kita kok cuma 100.000 orang, ya followersnya juga 200.000 misalnya kayak gitu kan, jadi nggak bisa terlalu di-compare sih sebenarnya gitu ya, tapi mungkin kita bisa compare itu adalah percentage-nya guys, rate-nya, as in misalnya nih dari kita buat konten baik di paid maupun di organik, kita lihat click-through rate-nya. Click-through rate itu kan percentage, dan percentage itu masih tetap bisa dibandingkan. Gitu misalnya, followers kita kan 200.000 tadi ya case-nya. Yang kalau postingan di organik, yang lihatnya 50%-nya, 100.000.
apa sih namanya, impression. Di ads yang lihat 1 juta, gitu kan. Dari possibility yang dicakup bisa luas juga, bisa berapa juta misalnya gitu. Kita dapat tuh 1 juta. Nah, dari 100.000 dan 1 juta orang yang lihat ini, berapa yang klik ke link yang kita posting misalnya atau tujuannya? Berapa yang klik? Misalnya yang 100.000 itu yang kliknya itu ada 10.000 gitu. Nah, sementara di yang yang kliknya itu ada 5.000 misalnya gitu. Nah, di yang paid itu yang kliknya ada 100.000. Berarti persentasenya 15%, 10%. Nah, berarti kok lebih efektif yang paid, misalnya ternyata karena yang paid tadi 10%. Kita harus lihat kenapa lebih efektif yang paid nih, apakah kontennya kah ternyata berbeda, atau justru case-nya banyaknya justru lebih banyak CTR-nya let's say di organik, karena organik itu orang-orang udah benar-benar engage gitu kan. Tapi kan si tadi percentage itu bisa dibandingkan walaupun jumlahnya beda. Jadi biasanya rate itu ya, yang percentage itu masih tetap bisa dibandingkan. Conversion rate bisa dibandingkan. Tapi mungkin kalau conversion terlalu jauh ya, karena kan dari organik kita nggak bisa nge-track berapa yang beli. Tapi paling banyak dilihat dari CTR atau engagement rate juga bisa. Gitu. Oke. Kak, tips biar aktif di story dong as admin yang pengen keep in touch dengan customer ya. Yang paling pertama adalah mengeksplor fitur Instagram Story. Fitur Instagram Story sekarang udah banyak banget. Ada polling, ada Q&A, ada apa lagi? Yara mungkin. Tuh, Yara yang hafal banget pasti. Ask question, Mbak. Terus ini, ya ask question. Ya kan Q&A tadi kan ya, Q&A box. Terus polling. Terus ada lagi music, Instagram music. Terus ada apa lagi tuh? Kok jadi lupa ya? Kalau diomongin gini, di list down jadi Yang ini, lupa. Mbak, yang Countdown. pertanyaan. Iya, countdown juga ada. Countdown. Terus ada kuis ya, ABCDE itu Iya, kan. yang kuis. Iya, ABCD itu juga bisa. Banyak banget fiturnya. Kenapa nggak kita dalam seminggu aja explore aja satu-satu. Itu aja udah jadi tahu kan apa yang mesti di-post. Dan selain itu juga sekedar sebenarnya postingan Instagram Story itu enak banget loh. Nah, explore-nya kayak misalnya sekedar kita nanya kayak, "Hai guys, hari ini apa sih yang kalian pikirkan?" Misalnya kita kan kayak nanti di situ ada Q&A gitu kan. Terus kayak apa yang sesimpel-simpel gitu tapi selalu ada tiap hari jadi ingat loh orang. Dan nggak harus selalu tentang produk sama service kita, ingat ya. Boleh kita post juga tentang produk atau service kita, tapi it would be nice kalau di mix ya sama yang nggak tentang produk service kita, yang tentang keseharian, tentang behaviornya tadi, itu jauh lebih engaging orang-orang, jadi follow kita tuh dengan senang, karena kayak, oh iya banyak banget yang bisa kita dapetin dari akun ini, gitu. Oke, last question nih Mbak. Share best practice untuk content scheduling di tiap masing-masing channel dong Kak. Misalnya better Instagram gimana, TikTok gimana? Oke. Nah, benar, bagus ini. Kalau Instagram, let's say, biasanya itu feed sama story, nah ini dibedain ya antara feed sama story. Biasanya feed itu nggak harus tiap hari nggak apa-apa, let's say, karena kita ada fitur Instagram Story. Jadi misalnya di Instagram itu kita bikin scheduling untuk feed 2 hari sekali, untuk Instagram tiap hari. Meanwhile, di TikTok kita harus tiap hari banget. Nah, secara algoritma beda. Kalau misalnya Instagram itu kontennya tadi ya, benar-benar bisa ya udah engage aja sesuai dengan tadi behavior si followers kita, tapi TikTok itu kan algoritmanya beda ya. Walaupun kita followersnya banyak, tetap aja untuk bisa masuk FYP itu kita harus ngulik banget sih kontennya yang sesuai dengan viralnya, trendingnya apa. Which is content schedulingnya akan berbeda. Untuk yang TikTok kita fokus ke yang trending apa. Kalau di Instagram kita fokus ke konsistensi. Gitu. Jadi mungkin tuh dari situ aja udah berbeda ya untuk schedulingnya gitu. Walaupun TikTok juga harus konsisten ya, tapi dalam artian kalau Instagram itu konsisten terhadap konten pilar kita. Pokoknya Instagramnya boleh belajar itu pokoknya harus bahas soal digital marketing tips, harus bahas soal kelasnya, harus bahas soal kegiatan sebagai orang digital marketer. Misalnya, oke, itu konten pilar boleh belajar ya di Instagram. Tapi di TikTok nggak boleh cuman bahas ini doang. Kita harus ngikutin juga nih, muter otak lagi ya, biar masuk FYP gimana ya. Karena walaupun di TikTok followersnya banyak, belum tentu konten yang kita buat itu bagus hasilnya. Beda kalau di Instagram, kalau followersnya banyak, kita postingan konten asal masih masuk ke konten pilar itu, performanya bisa stabil. Nah, di situ aja kita udah bisa bedain cara kita scheduling. Gitu.
Oke, nah selesai sudah pembahasan materi hari ini tentang konten marketing dan juga sosial media organik. Terima kasih juga Mbak Kirana atas kesempatannya dan Thank you. insight-insight-nya yang super berguna ini. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu untuk teman-teman kalau misalnya registrasi untuk intake September sudah dibuka. Nah, kelasnya bisa dimulai dari tanggal 26 September 2022 dan kalau misalnya mau kepo-kepoin dulu, info lengkapnya ada di bolehbelajar.com/bootcamp. Nah, oke. Nah, untuk teman-teman yang udah ikutan free trial class ini, ada penawaran menarik dan ada diskon juga sebesar 40% dan juga 30% dengan kode semua boleh belajar. Nah, ada dua jenis kelas, yaitu yang pertama ada full course. Kita ada potongan harga menjadi 3.600.000 dan juga full course plus career preparation, yaitu nanti ada internship program untuk teman-teman yang mau bergabung untuk di kelas full stack bootcamp ini. Jadi jangan lupa langsung daftar. Di sini promo berlakunya hingga 31 Agustus 2022. Oke, buat teman-teman juga, aku mau ngingetin sekali lagi untuk isi absensi dan juga feedbacknya di link berikut, mungkin juga ada di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum isi juga, boleh langsung klik aja di kolom chat karena udah tersedia juga. Oke, jangan lupa juga aku mau ngingetin untuk lusa ada social media advertising yang akan diinstrukturi oleh Kak Ahmad Fadil di tanggal 18 Agustus. Jadi teman-teman jangan lupa untuk hadir juga di free trial class di tanggal 18 Agustus nanti hingga 23 Agustus nanti. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oh ya, sebentar. Kita bakal ada sesi foto bersama dulu. Boleh untuk teman-teman sekarang boleh nyalain dulu kameranya sebentar karena kita akan ada sesi foto bersama. Oke, ini udah mulai kelihatan ini kameranya. Oke, boleh di-on-kan dulu ya teman-teman semuanya. Oke, udah mulai lumayan banyak nih. Oke, Oke, bisa boleh dibantu kita ya, Via? mulai ya, Kak? Oke. Oke, Ini dari slide pertama dulu ya. boleh. 1, 2. Oke, lanjut ke slide kedua ya. 1, 2. Slide terakhir. 1, 2. Oke, udah, Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Kirana malam ini. Sukses semuanya. Sampai ketemu di free trial class lusa ya tanggal 18. Terima kasih semuanya. Selamat Thank you semua. malam. Sehat-sehat, semangat. Terima kasih. Recording stopped. Baru 20%-nya conversion. Kita cobain dulu, ada nggak nih penjualannya. Nah, tapi itu juga harus dibangun dengan apa? Dengan creative content atau creative assets yang memang oke, dan juga kita juga harus bangun dengan organic traffic yang memang oke. Gitu. Nggak masalah pengen ke sales langsung, karena ya pastilah orang-orang jualan juga pengennya sales. Saya juga jualan, ya saya juga pengennya nge-dev sales langsung kok di awal-awal kayak gitu. Tapi memang kan balik lagi ya, kita nggak ngelihat ya sebagai pembisnis kita nggak lihat saya pengen BEP dalam waktu 1 bulan, tapi I can see the process of growth itself. Jadinya memang kita nunggu juga, dan kita pengen juga bisnis kita tuh nggak langsung spike, tapi secara sustain dia growth, atau secara sustain dia berkembang lah bisnisnya kayak gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Kak, kalau aku mau bikin agensi sosial media marketing, gimana caranya untuk cari klien melalui ads platform apa yang cocok?
Oke, kalau memang kalau memang kamu pengen bikin agensi sosial media marketing, itu bisa menggunakan Facebook Ads, bisa juga menggunakan LinkedIn Ads. Depend sama target market yang memang kamu mau tuju. Let's say apakah agensi sosial media marketing yang memang ditunjukkan untuk UMKM kah atau memang ditunjukkan untuk corporate besar kah? It really depends. Kalau memang corporate besar, you can try to allocate more budget into LinkedIn. Tapi kalau memang ternyata ternyata target marketnya lebih ke UMKM yang kecil, ya teman-teman bisa menggunakan Facebook juga kayak gitu. Oke, Kak, bagaimana langkah-langkah bagi bisnis pemula untuk menjual dan menawarkan produk untuk membuat dan memposting bisnis orang tua lewat sosmed dan ads? Oke, Kak, bagaimana langkah-langkah bisnis pemula yang menjual dan menawarkan produk untuk membuat dan memposting bisnis orang tua? Oke, jadi ini adalah bisnisnya orang tua kamu, tapi kamu pengen coba kayak menjual itu melalui ads dan sosial media. It's very easy. Teman-teman semua atau kamu pasti punya produknya yang orang tua kamu jual kan. Nah, coba aja foto dengan kemampuannya kamu yang sekarang. Ternyata kamu mampunya untuk foto sendiri. Please create a good photo, apalagi dengan handphone yang kamu punya atau dengan apapun yang kamu punya, kontennya juga pasti bisa lebih bagus atau bisa bagus. Karena ini adalah langkah pertama, jangan gegabah untuk kayak aku mau nyewa fotografer terkenal buat produk aku, jangan kayak gitu dulu. Pastiin memang itu sesuai dengan budget kamu juga. Nah, kamu itu itu produk orang tua kamu, jadinya pasti kamu tahu unique selling point-nya di mana, siapa aja yang udah pernah beli di sekeliling kamu cari tahu mereka itu behavior-nya seperti apa. Nanti kita coba penetrasiin lewat ads dengan targetin orang-orang yang memang similar. Tuh. Oke, last question. Kak, hehehe, boleh tahu media sosial atau LinkedIn kakak apa? Soalnya ngejelasinnya keren and so memorable. Banyak interaksi juga, terima kasih. Boleh. Kalau gimana ya? Bingung. Oh, ada di Mau share slide. screen Kalau nggak kakak? salah. Ada di slide PPT-nya. Ada nggak ya? Oke, aku aja yang share screen. Slide keberapa, Kak? Slide ke 83. 83. Wait. 83. Ini. Boleh di-refresh dulu nggak? Kayaknya tadi aku nambahin buat si username-nya. Oke. Kalau mau nanya apa-apa, boleh banget. I really open. Kalau teman-teman semua mau tanya-tanya apapun itu, boleh connect di LinkedIn atau juga bisa search di Instagram. Untuk sosial media saya juga semuanya sama sih so far. Ini ya. Yap, betul. Ahmad Fadil double I. Oke, berarti udah berakhir ya sesi pertanyaannya. Aku bakal ngasih beberapa pengumuman. Terima kasih juga ya Kak Vibe udah sharing-sharing di sini. Sama-sama, senang juga bisa sharing juga sama teman-teman semua. Semangat ya teman-teman semua. Oke, aku juga mau kasih info buat teman-teman. Kalau misalnya registrasi untuk intake September udah bisa dibuka. Kelasnya juga mulai tanggal 26 September 2022. Nanti kalau info lengkapnya bisa klik di sini, bolehbelajar.com/bootcamp. Oke, nah untuk teman-teman yang ikutan free trial class ini ada penawaran menarik buat teman-teman karena bakal ada diskon 40% dengan kode semua boleh belajar. Nah, ada yang pertama ada full course dan yang kedua ada full course plus career preparation. Bedanya apa? Kalau yang kedua itu ada internship program. Jadi kalian bisa langsung cobain untuk nge-handle klien gitu. Nah, dua-duanya ada diskon 40% dan juga 30% dan promo ini berlaku untuk pendaftaran hingga 31 Agustus.
Oke, untuk absensi boleh dicek juga di chat, bisa langsung diklik juga karena di kolom chat udah di-share juga oleh Yasvira di bit.ly/trial_class_fs_day3. Nah, aku juga mau kasih pengumuman untuk teman-teman yang peserta trial class ini dapat kesempatan untuk konsultasi CV sama salah satu tim HR dari BDD. Nah, mereka teman-teman bisa submit CV-nya ke Gform yang ini bit.ly/dbconsultcv dan akhir submitnya itu di hari Minggu jam 23.59. Jadi jangan lupa ya teman-teman karena lumayan bisa dapat feedback dari tim HR BDD. Oke, jangan lupa pada tanggal 19 Agustus nanti bakal ada case study dan aku juga mau ngasih tahu kalau besok tidak ada kelas, jadi teman-teman bisa belajar untuk tanggal 19 untuk case study-nya. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk teman-teman untuk hadir di sesi hari ini. Jangan lupa untuk belajar untuk case study-nya. Terima kasih ya teman-teman, selamat malam. Malam, thank you semua. Bye-bye. Thank you Thank you, juga, Kak. bye-bye. Bye-bye. Recording stopped. Seru